Bab 261, Kekecewaan. Sementara Jia Yapeng sedang duduk di meja depan menunggu pemberitahuan, Yang Yuan King, yang baru saja kembali, melirik Jia Yapeng. Saat itu, dia merasa sedikit akrab, tetapi dia selalu merasa tidak mungkin bertemu dengan Chuan Jia di perusahaan. Apa yang akan terjadi jika Jia Yapeng datang ke perusahaan? Anda juga harus memberitahu terlebih dahulu, dan kemudian Lenovo Group akan mengirimkan seorang manajer untuk menyambut Anda. Bagaimana mungkin duduk di meja depan dan menunggu seperti orang biasa? Saya kira itu hanya mirip. Jadi Yang Yuan King langsung kembali ke kantornya, tetapi kembali ke Yang Yuan King di kantor. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak yang salah, dan kemudian dia mencoba mencari majalah keuangan dan menemukan sepotong Jia Yapeng. Saya melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya menyelinap ke pintu laboratorium, dan membandingkan foto dengan Jia Yapeng melalui kaca. Akhirnya dipastikan bahwa Chuan Jia ada di sini. Jia Yapeng ada di sini, tapi itu suatu hal. Bagaimanapun, grup Dakian masih sangat kuat. Kompetisi penggerak 4 roda diadakan di ibu kota kekaisaran beberapa waktu lalu, dan keponakan Yang Yuan King bergegas ke kompetisi tersebut. Faktanya, Yang Yuan King bahkan merasa bahwa sebagian besar anak-anak di ibu kota kekaisaran berlari untuk berpartisipasi dalam kompetisi, setidaknya untuk ikut bersenang-senang. Di mata anak-anak, grup Dakian jelas merupakan perusahaan yang terkenal. Di mata kebanyakan orang, grup Dakian dapat dikatakan sebagai grup yang sangat kuat, karena menurut beberapa majalah keuangan, keuntungan grup Dakian pada paruh pertama tahun ini setidaknya 100 juta yuan. Untungnya, itu akan melebihi 300 juta yuan. Dalam hal pendapatan, grup Dakian dan grup Lenovo berada di urutan yang sama besarnya. Jadi melihat Presiden Jia kami muncul di grup Lenovo secara diam-diam dan mengobrol dengan Ni Guangnan dengan antusias, Yang Yuan King merasa ada yang tidak beres. Apa yang ingin dilakukan Pak Jia? Menyelinap secara diam-diam, dan mengobrol dengan Chief Engineer dengan sangat gembira, pasti ada masalah di sini. Mungkin akan ada sesuatu yang merugikan kepentingan Lenovo. Yang Yuan King adalah garis setia dan langsung dari ketua Liu Chuanzi. Dia merasa bahwa dia tidak dapat membiarkan mereka berdua berbicara seperti ini, jadi Yang Yuan King mau tidak mau mencari kesempatan untuk berdiri, dan dengan antusias berbicara dengan Chuan Jia panggilan. Ternyata Chuan Yang. Melihat Yang Yuan King, Jia Yapeng mengangguk, hatinya juga gelisah. Di kehidupan sebelumnya, Jia Yapeng hanyalah seorang pelukis kecil, dan hanya memiliki makanan dan pakaian. Namun, Yang Yuan King telah duduk di singgasana ketua grup Lenovo lebih awal, dengan kekayaan miliaran dolar, dan merupakan taipan bisnis terkenal di negara tersebut. Dibandingkan dengan yang lain, Jia Yapeng benar-benar berbeda dari yang lain. Kuku atau kuku jari kelingking tidak ada bandingannya. Namun, Yang Yuan King adalah ketua dengan reputasi terburuk di seluruh grup Lenovo. Reputasi Liu Chuanzi sebenarnya bagus. Meskipun dia membuat kesalahan fatal di tahap awal, dia memimpin Lenovo Group menjadi komputer nomor 1 di Cina. Perusahaan juga mengakuisisi bisnis komputer IBM. Agar adil, Liu Chuanzi masih berjasa. Tapi Yang Yuan King adalah yang paling menjijikan, karena grup Lenovo ada di tangan Yang Yuan King dan telah menjadi perusahaan hati nurani MIDI, dan komputer Lenovo yang dijual di Amerika Serikat jauh lebih murah daripada di Cina. Kebijakan tersebut juga diumumkan di tangan Yang Yuan King. Adapun teknologi apapun yang tidak memiliki batas negara, dan teknologi tidak ada hubungannya dengan patriotisme, Lenovo bukanlah perusahaan Cina, tetapi lini klasik dunia seperti Lenovo, tetapi semuanya diucapkan oleh kader Yang Yuan King. Yang disebut balok atas tidak tegak dan balok bawah bengkok, seperti apa karakter ketuanya, Anda bisa melihat orang-orang di bawahnya. Jadi melihat bos masa depan ini, wajah Jia Yapeng tidak bisa menahan rasa jijik. Manajer umum Jia? Di sisi lain, Ni Guangnan mengingat nama Yang Yuan King, dan sepertinya memahami sesuatu. Dia memandang Jia Yapeng dan berkata, "Xiao Jia, apakah kamu sudah memulai bisnismu?" "Ya guru." Begitu Yang Yuan King muncul, Jia Yapeng tidak menyembunyikan apapun, dan mengangguk, "Guru, saya sekarang memiliki perusahaan di selatan, yang bukan perusahaan besar." "Haha, Chuan Jia, kamu benar-benar rendah hati.
Dakian Group sekarang menjadi perusahaan besar terkemuka di negara itu. Dikatakan bahwa pendapatan operasional pada paruh pertama tahun ini melebihi 100 juta yuan. Mungkin 300 juta yuan sepanjang tahun, yang lebih dari Lenovo kami. Jika Anda ingin sukses, bagaimana perusahaan seperti itu bisa menjadi perusahaan kecil? Apa yang kamu katakan, bagaimana perusahaan kecil dengan pendapatan tahunan kurang dari puluhan ribu bisa hidup? Yang Yuan King berkata sambil tersenyum. Kedengarannya disebut-sebut Jia Yapeng, tapi semuanya terasa aneh. Nyatanya, bukan hanya Jia Yapeng yang memandang rendah Yang Yuan King juga memandang rendah Jia Yapeng di dalam hatinya. Yang Yuan King adalah komputer, membuat produk teknologi tinggi tercanggih di dunia. Tapi bagaimana dengan dia, Jia Yapeng? Terus terang, dia adalah penjual mainan. Yah, jangan menganggap pemikiran seperti ini konyol. Di Metro hampir semua perusahaan komputer pada masa itu, sebagian besar industrinya adalah barang inferior, dan tidak ada bandingannya dengan perusahaan komputer yang tinggi. Bahkan jika orang mendapat untung puluhan juta setiap bulan, dan perusahaan mereka sendiri kehilangan uang dari tahun ke tahun, mereka masih merupakan perusahaan teknologi tinggi, dan yang lainnya adalah perusahaan lokal yang memalukan. Jadi di mata Yang Yuan King saat ini, betapa kayanya Jia Yapeng, tapi hanya sampah yang menghasilkan uang anak-anak, dan Yang Yuan King tidak sebanding, dan ranahnya berbeda. Tentu saja, Chuan Jia memang punya banyak uang, dan Yang Yuan King, sebagai penjual sepanjang tahun, masih memiliki kesopanan dan etiket dasar. 300 juta. Ni Guangnan memandang Jia Yapeng dengan kaget, lalu melihat ke atas dan ke bawah. Xiao Jia, kamu menjalankan bisnis yang begitu besar, apakah kamu masih belajar? Tidak lagi, kata Jia Yapeng dengan senyum masam. Chief Engineer, Anda tidak tahu, Chuan Jia sekarang adalah sosok legendaris di industri ini. Saya mendengar bahwa Dakian hanyalah sebuah pabrik kecil yang akan ditutup, tetapi Chuan Jia membuat keputusan tegas untuk keluar dari Universitas Tsinghua dan pulang untuk menjalankan bisnis. Hanya butuh lebih dari 2 tahun untuk mencapai pendapatan tahunan sebesar 300 juta yuan. Ini adalah kecepatan memulai dari awal. Jauh lebih cepat daripada saat kami mulai. Beberapa orang mengatakan bahwa kami selalu menjadi Bill Gates versi Cina. Yang Yuan King terus memuji. Kamu putus sekolah dalam 90 tahun. Aku masih memberimu kelas saat itu. Dengan kata lain, Anda putus sekolah belum lama ini. Ni Guangnan mengerutkan kening, bagaimana kamu bisa menyerahkan segalanya? Pembelajaran dan teknologi adalah masa depan Tiongkok. Bahkan jika Anda ingin bergabung dengan dunia bisnis, Anda harus menunggu sampai Anda berhasil menyelesaikan studi dan lulus. Guru, saya tidak punya pilihan saat itu. Orang tua saya pergi, ada 2 adik perempuan di keluarga, dan sejumlah besar pekerja yang belum dibayar selama setengah tahun. Jika saya tidak kembali, mereka semua akan mati kelaparan. Tanda seru. Jia Yapeng menunduk dan berkata, "Hai." Ni Guangnan mendengarkan dengan ekspresi sedih, menepuk bahu Jia Yapeng, lalu berkata, "Lalu Xiao Jia, apa urusanmu sekarang?" "Mengerjakan. Buat mainan." Jia Yapeng juga tidak berbicara. Yang Yuan King menyela, Chief Engineer, perusahaan Jia sekarang terkenal, dan ELF kecil yang mereka hasilkan hanya Mi adalah jenis dengan gambar di dalamnya. Dan kendaraan berpenggerak 4 roda mereka terkenal di Cina. Kami mengadakan kompetisi kendaraan roda 4 beberapa waktu yang lalu, tahukah Anda? Apa, kartu rusak dan kendaraan berpenggerak 4 roda itu, kalian yang membuatnya? Wajah Ni Guangnan berubah drastis. Dia menatap Jia Yapeng sedikit tegas, menyebabkan Jia Yapeng tidak bisa dijelaskan. Cucu akademisi Ni Guangnan harus disebutkan di sini. Baru-baru ini, cucu lelaki tua itu dan keluarganya membuat banyak masalah. Kaku, karena cucu saya suka main mobil roda 4, jadi dia malah tidak mau sekolah. Dia menghabiskan sepanjang hari bertanya-tanya bagaimana Carol memenangkan permainan. Beberapa waktu yang lalu, dia bahkan menyelinap ke balapan penggerak 4 roda dengan rumahnya di belakang punggungnya, meskipun dia akhirnya memeluk ibu kota kekaisaran. Tempat ketiga kembali, tetapi seluruh keluarga merasa malu. Ni Guangnan dan putranya, yang semuanya adalah intelektual tradisional, tentu saja ingin melatih keturunannya menjadi ilmuwan. Ya,
Ternyata cucunya bermain-main dan kecanduan mainan sepanjang hari. Ni Guangnan sakit kepala saat memikirkannya. Meski Ni Guangnan adalah seorang akademisi, orang biasa, dan kakek biasa, ia tentu saja menyalahkan perusahaan yang memproduksi kendaraan roda 4 bersama-sama. Untuk apa kau datang kepadaku hari ini? Mata Ni Guangnan tidak lagi menjadi lembut, melainkan menatap Jia Yapeng dengan sedikit dingin. Guru, saya ingin mengundang Anda ke perusahaan saya untuk memimpin penelitian dan pengembangan komputer untuk saya. Jia Yapeng melirik Yang Yuan King, lalu ke Ni Guangnan, dan akhirnya menghela nafas. Hehe, riset chip super untuk penggerak 4 rodamu, agar dia bisa berlari lebih cepat. Ni Guangnan menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata dengan nada yang sangat kecewa, Jia kecil, semuanya Anda berhak memilih jalan Anda sendiri. Karena kamu sudah berjalan dengan care ini, kamu bisa pergi sendiri, dan guru tidak akan menemanimu. Yang Yuan King, tolong undang Tuan Jia untuk makan bersama Fan. Setelah Ni Guangnan selesai berbicara, dia kembali ke laboratorium tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Yang Yuan King dan Jia Yapeng berdiri di sana. Bab 262, memberimu 300 juta. Kebetulan manajer yang ada di sini. Melihat Ni Guangnan pergi tanpa menoleh ke belakang, Chuan Jia menghela nafas, lalu berkata dengan ringan kepada Yang Yuan di sampingnya. Sebenarnya, Jia sudah lama mengharapkan hasil ini. Sebelum dia berangkat, dia merasa kecil kemungkinannya dia bisa menyentuh Ni Guangnan. Bagaimanapun, Chuan Ni Guangnan adalah orang yang sangat manusiawi. Sangat kecewa, tetapi tidak jatuh ke dalam perangkap, harapan Jia Yapeng untuk menggali orang sebenarnya tidak realistis. Tentu saja, jika bukan karena Yang Yuan King tiba-tiba melompat keluar dan mengganggu ritme Jia Yapeng, dan memberikan waktu kepada Jia Yapeng untuk menganalisis cetak biru besarnya dan situasi masa depan Lenovo kepada guru Ni Guangnan, maka Jia Yapeng masih memilikinya. Kesempatan menggerakkan dia. Sayangnya, Yang Yuan King ini datang pada saat yang tepat. Tapi ini baru sekarang. Diperkirakan dalam waktu paling lama setengah tahun, kontradiksi internal Lenovo akan meledak. Pada saat itu, akademisi ini tidak mungkin mengikuti Jia Yapeng. Waktu akan membuktikan segalanya. Di mana, Chuan Jia datang ke sini, tetapi saya tidak menyadari itu adalah kesalahan saya. Saya harus meminta maaf kepada Chuan Jia. Setelah sadar kembali, Chuan Jia mendengar Yang Yuan King tersenyum dan berkata, "Oke." Jia Yapeng mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, "Tuan Yang, saya punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia menjawab saya dengan jujur." Itu tergantung pada Jia. Pertanyaan apa yang selalu ditanyakan. Sederhana sekali, menurut Anda apa yang paling penting bagi sebuah perusahaan, terutama perusahaan komputer? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan menusuk pintu. Yang Yuan King berkata sambil tersenyum. Untuk industri berteknologi tinggi seperti komputer, sudah sewajarnya perdagangan, keahlian, dan teknologi. 3 poin ini adalah yang paling penting. Oh, Jia Yapeng mengangguk, dan kemudian bertanya, lalu jika Anda memilih salah satu yang paling penting dan yang paling penting kedua dari ketiganya, dan mengurutkannya, bagaimana Anda akan mengurutkannya? Ini Yang Yuan King merenung sejenak, dan kemudian berkata, saya pribadi berpikir bahwa sejauh menyangkut situasi saat ini, perdagangan adalah yang paling penting, diikuti oleh keahlian manufaktur, dan kemudian teknologi. Oh, mulut Jia Yapeng sedikit melengkung, mengapa ini berdagang? Bukankah seharusnya industri berteknologi tinggi seperti komputer memprioritaskan teknologi? Jika Lenovo adalah perusahaan AS, maka teknologi memang harus diprioritaskan. Tapi sayang Lenovo lahir di Cina, jadi cuma bisa trade dulu. Yang Yuan King menghela nafas dan berkata, perbedaan teknologi komputer antara Cina dan Amerika Serikat terlalu besar. Ini sama sekali bukan obat jangka pendek. Diperlukan setidaknya beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun untuk mengejar ketinggalan. Jadi untuk saat ini, perdagangan adalah hal yang paling penting. Lagi pula, jika ada perusahaan di Cina saat ini yang tidak dapat membeli berbagai komponen elektronik asing, perusahaan tersebut tidak akan bertahan sama sekali. Oh, itu masuk akal. Jia Yapeng mengangguk, tapi jika memang demikian, maka teknologi juga harus menduduki peringkat kedua, mengapa harus yang terakhir? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Orang pintar Jia,
Apakah saya masih perlu menjawab pertanyaan ini? Yang Yuan King berkata sambil tersenyum. Mari kita bicarakan, biarkan aku melihat apakah kita berdua pahlawan melihat hal yang sama. Jia Yapeng berkata, sangat sederhana, karena teknologi, terutama teknologi komputer, dan teknologi inti seperti chip, ini adalah jurang maut. Perusahaan teknologi tinggi manapun di Amerika Serikat akan menghabiskan ratusan juta untuk teknologi semacam itu setiap tahun, bahkan lebih dari $1 miliar AS masuk sebagai imbalan atas kemajuan teknologi yang berkelanjutan. Kami sekarang miskin di Cina, dan kami bahkan tidak memiliki bakat teknis yang layak. Jika kita ingin mengejar ketinggalan, kita harus menghabiskan lebih banyak. Banyak, bahkan miliaran dolar telah diinvestasikan, hanya mungkin untuk mengejar ketinggalan. Belum lagi ada jebakan paten yang tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu, mengapa repot-repot menghabiskan harga yang begitu besar untuk meneliti teknologinya sendiri? Bukankah bagus membeli produk jadi atau otorisasi teknologi langsung dari luar negeri? Yang disebut manufaktur lebih baik daripada membeli. Daripada menghabiskan banyak uang untuk penelitian dan pengembangan, lebih baik membeli langsung. Ini lebih hemat biaya. Chuan Jia, Anda adalah pebisnis yang luar biasa. Anda pasti sudah memahami prinsip-prinsip ini, jadi mengapa saya mengatakannya? Yang Yuan King tersenyum. Kalau beli langsung mahal. Biayanya hanya beberapa dolar, tetapi harganya puluhan dolar untuk menjualnya kepada kami. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Jia Yapeng. Kemudian kita dapat merakit produk dan menjualnya seharga beberapa ratus dolar. Yang Yuan King tertawa, jadi perdagangan adalah hal yang paling penting. Selama kita bisa menjualnya, berapapun harganya, kita selalu bisa mendapatkannya kembali. Bagaimanapun, konsumen akan membayar tagihan pada akhirnya. Keuntungan kita tidak akan berkurang. Ini cukup. Poin bagus. Jia Yapeng menepuk pundak Yang Yuan King, lalu sambil tersenyum, aku tidak perlu makan lagi. Saya membuat janji dengan seorang teman. Sampai jumpa lagi. Setelah berbicara, Jia Yapeng mengambil langkah santai dan keluar dari Lenovo. Kenapa dia banyak bertanya padaku, terapin ini? Yang Yuan King memandangi punggung Jia Yapeng, memikirkannya di dalam hatinya, lalu bertepuk tangan, dan berkata dengan kaget, orang ini, aku tidak akan tertarik padanya lagi. Saya ingin menggali bakat saya. Kalau begitu dia benar-benar angan-angan, tetapi jika dia bersedia menyerahkan posisi ketua dakian, saya tidak boleh memikirkannya. Yang Yuan melikuidasi dirinya sendiri. Xiao Jiu tersenyum, lalu kembali ke kantor. Dia sangat loyal kepada Lenovo. Ada apa denganmu? Yang ketiga, kamu di masa. Setelah setengah tahun, saya melihat Jia Yapeng lagi dan Xiaoqi menemukan bahwa wajah orang ini tampak sedikit mengerikan. Saya melihat guru kami dan saya dimarahi olehnya. Jia Yapeng tersenyum pahit. Siapa? Direktur Zhang dari Departemen Fisika Anda? Xiaoqi bertanya. Tidak. Mantan guru Ni yang mengajari kita, jawab Jia Yapeng. Aku tidak tahu. Xiaoqi menggelengkan kepalanya, lalu berkata, ngomong-ngomong, Direktur Zhang telah bertanya padaku berkali-kali, mengatakan bahwa kamu telah mengambil cuti dari sekolah dan telah mengambil cuti selama 2 tahun. Saatnya kembali ke kelas. Jika tidak, status sekolahmu akan berakhir. Kelas. Pergelangan tangan Jia Yapeng bergetar, lalu berkata dengan malu-malu, menurutmu aku seperti ini, apakah kamu masih punya waktu untuk kembali ke sekolah dan datang ke kelas? Kamu putus sekolah, dan efek tidak sekolah tidak baik. Xiaoqi tersenyum. TS Katus, aku ingat ketika aku memutuskan untuk menangguhkan sekolah 2 tahun lalu, kamu mengambil tanganku untuk membujukku agar tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Mengapa posisiku tidak kokoh sekarang? Jia Yapeng tertawa. Omong kosong, jika saya memiliki perusahaan 300 juta yang menunggu saya untuk kembali dan mewarisi, saya akan keluar. Xiaoqi tersenyum, sekarang suasana sekolah sedikit berbeda dari sebelumnya. Ada lebih sedikit orang yang membahas pengetahuan. Terlalu banyak orang membicarakan uang, yang tidak bisa hidup dengan uang sekarang. Itu benar. Jia Yapeng mengangguk, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan rasa pahit. Sepertinya sejarah, tren pemujaan uang Cina lambat laun akan bangkit dan akhirnya menjadi tema seluruh masyarakat, yang sungguh menyedihkan. Tapi kami, Chuan Jia, tidak memenuhi syarat untuk meratapi orang lain.
Bagaimanapun, dia adalah contoh terbaik dari pemujaan uang. Julukan Huaxia Bill Gates telah disiapkan untuknya. Oke, saya akan pergi ke sekolah besok untuk menyelesaikan prosedur penarikan, yang akan menghemat sumber daya sekolah. Jika Jia Yapeng, 2 tahun lalu, ragu-ragu dengan ijazah Tsinghua, maka Chuan Jia sekarang tidak ada hubungannya. Sebagai oleh-oleh, sederhananya, Chuan Jia bukan lagi orang yang membutuhkan ijazah untuk membuktikan dirinya. Ngomong-ngomong, izinkan saya melaporkan kinerja perusahaan kami dalam 6 bulan terakhir. Xiaoqi mengeluarkan dokumen yang telah disiapkan sejak lama dari laci meja dan memperkenalkannya. Setelah 6 bulan beroperasi, perusahaan kini masih memiliki 477 rumah di Asian Games Village, dengan imbalan total 15.220 meter persegi, total 132 set lengkap, dan hak milik 43 rumah pekarangan sebagian. Selama periode ini, perusahaan mengumpulkan total 420.000 yuan uang sewa dari penyewa, tetapi uang sewa ini pada dasarnya telah digunakan untuk mensubsidi selisih harga penggantian rumah pekarangan. Setelah menghapus gaji para pekerja, Baidu ada lebih dari 10.000 yuan tersisa di buku. Xiaoqi hanya melapor ke Jia Zhonghui. Bagus. Jia Yapeng mengangguk puas. Dia tidak menyangka bahwa dia juga orang yang memiliki 132 rumah segi 4. Berdasarkan harga rata-rata 150 juta yuan untuk rumah segi 4 pada tahun 2020, maka ini adalah real estate senilai hampir 20 miliar yuan. Xiaoqi adalah pencapaian yang luar biasa. Ya, tidak buruk. Chuan Jia mengangguk puas, dan kemudian berkata, saya akan menelepon 300 juta untuk Anda. Oke. Ki kecil mengangguk dan minum teh, tetapi tehnya disemprotkan di tengah jalan. Apa yang sedang Anda bicarakan? Kamu memanggilku apa? Dip 300 juta. Jia Yapeng tersenyum, bukankah harga rumah di ibu kota kekaisaran baru-baru ini turun? Maka Anda harus bergegas. Dalam beberapa hari terakhir, Anda akan berjalan dengan saya di sekitar real estate di ibu kota kekaisaran, melihat di mana ada proyek bagus, dan membeli seluruh bangunan untuk saya. Kamu Sapik Xiaoqi telah tinggal di mana-mana. Apakah rumah dijual dengan bangunan sekarang? Bab 263, Guru Universitas Tsinghua Jia Yapeng. Keesokan harinya, Presiden Jia kembali ke Taman Tsinghua, ditemani oleh Xiaoqi, ke gedung kantor Departemen Fisika. Oh, bukankah ini Xiao Jia? Anda akhirnya di sini. Xiao Jia, urusan rumahku sudah selesai, dan akhirnya aku kembali ke kelas. Yang mengejutkan Jia Yapeng adalah di gedung perkantoran, banyak orang yang benar-benar mengenali Jia Yapeng, dan beberapa guru berinisiatif untuk menyapa Jia Yapeng, yang membuat Pak Jia merasa cukup tersanjung. Apakah aku memiliki kehebatan seperti itu di sekolah saat itu? Jia Yapeng mau tidak mau bertanya pada Xiaoqi. Kamu berpura-pura berada di sini. Xiaoqi menatap Jia Yapeng. Satu-satunya siswa di sekolah yang memiliki nilai sempurna dalam fisika selama setahun penuh, siswa yang dapat membantu guru dalam penelitian di kelas 1, Anda mengatakan bahwa Anda luar biasa. Tidak luar biasa. Yaitu, aku benar-benar luar biasa. Jia Yapeng mengangguk, tapi sayangnya, jika dia masih mengingat pengetahuan fisika ini, maka mungkin dia bisa kembali ke Tsinghua untuk belajar. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya kandidat 3 tahun untuk Departemen Seni. Jika memungkinkan, Jia Yapeng sangat ingin memberikan beberapa ratus juta kepada ZHU Kius Hui untuk merawatnya, dan dia menghabiskan beberapa hari belajar di sekolah dengan jujur. Sayangnya, ketika Jia Yapeng bepergian, dia tidak mewarisi apapun kecuali beberapa kenangan kehidupan sehari-hari. Sepertinya dia ditakdirkan untuk tidak menjadi kepala sekolah. Kantor pusat departemen ada di depan, aku tidak akan menemanimu. Saya takut ketika saya melihat Rohan berwajah besi. Katakan padanya sendiri. Xiaoqi mengirim Jia Yapeng ke pintu kantor kepala departemen. Dia menyelinap pergi dengan cepat, meninggalkan Jia Yapeng sendirian di pintu beberapa kali dengan canggung, atau dekan di dalam melihat seseorang tergantung di pintu dan berteriak, mengapa kamu tidak mengayun di pintu, masuk. Jia Yapeng masuk ke kantor dengan patuh, dan menemukan bahwa kepala departemen adalah seorang lelaki tua dengan rambut setengah beruban yang benar-benar botak di usia paruh baya yang mengenakan kacamata. Meski usianya semakin tua, aura dominannya sendiri telah bocor secara gila-gilaan,
membuat aura dominan Jia Yapeng sedikit kerdil. Dalam analisis terakhir, kami, Chuan Jia, memiliki hati nurani yang bersalah. Itu kamu, anakmu akhirnya mau kembali ke sekolah. Melihat Jia Yapeng, Zhang Ziqing merasa marah di dalam hati. Sejujurnya, Zhang Ziqing tidak menghargai Jia Yapeng secara umum. Bakat Jia Yapeng sangat luar biasa tahun itu. Banyak ide membuat Zhang Ziqing melihat ke samping dan meratapi hadiah Nobel Fisika Cina di masa depan. Mungkin akan mendarat di Jia Yapeng. Namun, keluarga anak ini agak sengsara. Orang tua itu pergi tanpa sepatah kata pun. Oleh karena itu, ketika Jia Yapeng mengusulkan untuk putus sekolah, Zhang Ziqing mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya, dan bahkan memberinya satu yang jarang diberikan Xinhua kepadanya. Kesempatan untuk meninggalkan sekolah memungkinkan Jia Yapeng untuk kembali dan melanjutkan kelas setelah dia mengatasi situasi di rumah. Tapi saya tidak menyangka Jia Yapeng akan pergi selama 2 tahun. Selama 2 tahun tidak ada kabar sama sekali, maka Zhang Ziqing harus mencari teman sekelas terbaik Jia Yapeng, yaitu Xiao Qi, dan memintanya untuk membawa Jia Yapeng dipanggil kembali ke kelas. Jadi sekarang ketika Zhang Ziqing melihat manajer kami Jia, seluruh orang langsung menjadi tidak bahagia. Nah, sutradara Zhang Ziqing tidak mengetahui kisah Jia Yapeng. Departemen Fisika Xinhua adalah tempat yang relatif tertutup, karena fisika sendiri adalah mata pelajaran yang relatif tertutup. Bahkan jika Anda harus menghubungi dunia luar, pada dasarnya itu berhubungan dengan orang-orang dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia fisik. Adapun kartu pahlawan Water Margin, balapan penggerak 4 roda, dan bahkan siaran berita, orang-orang di Departemen Fisika tidak tertarik. Jika Anda punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini, lebih baik pulang dan belajar rumus fisika. Jadi Zhang Ziqing tidak tahu. Sekarang Tuan Jia telah mencapai kejayaan yang cemerlang di luar. Bahkan jika dia tidak sengaja mendengar nama Jia Yapeng, jangan mengira itu hanya nama yang sama dengan Jia Yapeng di sekolah. Seorang jenius dalam fisika akan menjadi tiran lokal top Cina. Bukankah ini omong kosong? Pernahkah Anda melihat seorang fisikawan yang kemudian menjadi tiran lokal? Jadi Zhang Ziqing, atau bahkan guru dari seluruh Departemen Fisika, tidak ada yang tahu bahwa Tuan Jia sekarang adalah tiran lokal besar di Tiongkok. Guru. Jia Yapeng tersenyum bersamanya. Jangan panggil aku guru, aku belum menjadi gurumu. Saya hanya menyetujui liburan 1 tahun untuk Anda. Lihat berapa tahun sekarang. Zhang Ziqing memelototi Jia Yapeng, lalu memarahinya. Kamu nak, apakah kamu tergila-gila bermain di luar? Lupa untuk kembali? Tidak Jia Yapeng tersenyum, tapi dia lega. Dia ditunda selama 1 tahun, yang tampaknya merupakan pelanggaran. Jika peraturan sekolah dilanggar, sepertinya pihak sekolah akan mengeluarkan diri tanpa berinisiatif untuk keluar dari sekolah. Detik berikutnya, Jia Yapeng mendengar Zhang Ziqing berkata, baiklah, izinkan saya memberi Anda kertas ujian. Ini adalah kertas ujian untuk siswa tahun pertama di Departemen Fisika sekolah. Anda mendapat skor penuh 120 poin terakhir kali. Kali ini Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bermain di luar dan menyia-nyiakan bakat Anda. Anda harus mendapatkan skor 110 poin atau lebih, jika tidak, Anda akan memberi saya kelas dengan siswa tahun pertama. Nak, tunggu pengulangannya, dan lihat apakah kamu akan malu saat itu. Direktur. Kata-kata Zhang Ziqing membuat Presiden Jia merasa malu. Dia tidak berharap sekolah memperlakukannya dengan sangat baik. Dia mengambil cuti 1 tahun ekstra tanpa izin. Tidak hanya dia tidak mengusirnya, tetapi dia juga memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dan hasil terburuk sebenarnya juga. Itu hanya pengulangan, yang sama sekali tidak diharapkan oleh Jia Yapeng. Jika Jia Yapeng ingin keluar, dia malu untuk mengatakannya. Tapi Jia Yapeng tidak berbicara, dan Zhang Ziqing sudah mengatakan bahwa Guzi meletakkan kertas ujian di depan Jia Yapeng. Jia Yapeng tampak pusing. Ada banyak kata benda, teorema, bahkan simbol di dalamnya. Kami, Chuan Jia, tidak bisa mengerti, dan tidak mengerti apa artinya. Cepatlah, kamu hanya diperbolehkan menyelesaikan makalah ini dalam waktu 2 jam. Zhang Ziqing melempar bolpoin ke Jia Yapeng. Ya Tuhan, apalagi 2 jam, bahkan jika Anda memberi Jia Yapeng 2 tahun, dia tidak bisa melakukannya. Guru,
Saya tidak harus mengikuti ujian, saya yakin saya tidak bisa mendapat nilai 110 di kertas ini. Jia Yapeng menghela nafas. Oke. Kamu masih mengenal dirimu sendiri, Zhang Ziking mendengus dingin. Aku akan membawamu untuk melihat panduan kelasmu nanti, jadi ayo pergi ke kelas bersama siswa kelas 1. Guru, saya khawatir saya tidak akan bisa mengikuti kelas ini. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum masam, sebenarnya, saya di sini untuk menyelesaikan prosedur penarikan hari ini. Prosedur penarikan, kata Direktur Zhang Ziking. Orang itu menegang, dan ballpoint di tangannya tanpa sadar dijatuhkan ke atas meja, dan sulit untuk menatap Jia Yapeng dengan percaya diri. Xiao Jia, teman sekelas Jia Yapeng, tahukah kamu hal bodoh apa yang kamu katakan? Apakah Anda tahu berapa banyak keputusan yang Anda buat? Apakah kamu bodoh? Guru, sebenarnya saya Jia Yapeng ingin mengatakan bahwa dia telah menghasilkan banyak uang dan ada perusahaan besar dengan aset lebih dari 1 miliar. Sekolah tidak lagi cocok untuknya. Namun melihat sikap Direktur Zhang Ziking yang begitu baik padanya, Jia Yapeng tidak bisa mengatakannya. Bukankah dia mempermalukan Universitas Tsinghua, mempermalukan Departemen Fisika, dan mempermalukan Direktur Zhang Ziking? Guru, situasinya sebenarnya seperti ini. Ketika saya pulang ke rumah, saya mengalami kecelakaan. Saya mematahkan otak saya dan ingatan saya gagal. Banyak pengetahuan saya telah hilang sama sekali. Fisika saya saat ini levelnya tidak sebaik siswa sekolah menengah pertama, saya tidak bisa beradaptasi dengan pelajaran Tsinghua. Jia Yapeng menghela nafas dan terus mengarang cerita, Guru, sebenarnya, saya telah berlatih selama 2 tahun terakhir, berpikir mungkin saya bisa mendapatkan kembali ingatan saya. Tapi itu tidak berguna. Setelah 2 tahun, masih sama. Saya sangat ingin kembali dan meminta Anda untuk keluar. Betulkah? Jia Yapeng berpikir bahwa tidak ada yang akan mempercayai omong kosong ini. Tapi Zhang Ziking sepertinya sedikit percaya. Dia mengangguk dan berkata, tidak heran aku merasa kamu sedikit berbeda dari yang dulu. Ketika Anda melihat kertas ujian sebelumnya, Anda akan penuh minat di sekujur tubuh Anda, dan Anda ingin mengambil kertas ujian dengan tidak sabar. Momentum jawabannya. Sekarang kamu melihat kertas ujian tapi terlihat seperti hantu. Ternyata kepalamu patah. Anda benar-benar iri dengan bakatnya. Zhang Ziking menghela nafas, dan wajah Jia Yapeng menjadi semakin pucat. Pemilik asli tubuhnya harus begitu mesum melihat kertas ujian fisika penuh minat. Tapi anakmu seharusnya tidak menjadi apa-apa. Saya tidak ingat, saya bertanya kepada Anda, mana yang harus saya pilih untuk pertanyaan pilihan ganda ini? Zhang Ziking mengacu pada pertanyaan pilihan ganda seperti itu. Guru, saya bahkan tidak mengerti peta elektronik ini. Saya tidak mengerti apa yang ditanyakan seluruh pertanyaan kepada saya, jadi jangan mempersulit saya. Tanda seru. Jia Yapeng berkata, tidak, saya pikir meskipun Anda kehilangan ingatan, tetapi kami yang mempelajari fisika memiliki naluri untuk mengetahui apa jawabannya ketika Anda melihat pertanyaannya. Zhang Ziking mengetuk kertas itu, lalu berkata, ayo, beritahu saya sesuai insting Anda, apa jawabannya? C. Jia Yapeng mencermati pertanyaan itu lagi, apalagi jawaban untuk opsi C, yang terlihat cukup baik, jadi jawab Jia Yapeng. Betul sekali. Zhang Ziking langsung tersenyum, lalu menunjuk ke pertanyaan lain dan bertanya. Sebuah? Jia Yapeng berkata ragu-ragu. Itu benar lagi. Zhang Ziking mengajukan beberapa pertanyaan lagi selanjutnya. Jia Yapeng tiba-tiba mendapatkan semua jawaban dengan benar, yang membuat Zhang Ziking melompat kegirangan dan menyentuh kepala Xiao Jia dan berkata, teman sekelas Jia Yapeng, Anda duduk di sini dan jangan berjalan-jalan. Saya akan mencarikan Direktur Departemen Medis untuk Anda. Guru, tunggu sebentar, Guru, kapan Tsinghua memiliki Departemen Medis? Wajah Jia Yapeng penuh putih. Bab 264, Gedung Citeh. Jia Yapeng berjuang untuk menarik Direktur Zhang Ziking kembali, dan kemudian Direktur Zhang Ziking menggebrak meja dan berkata dengan tidak dapat disangkal, Xiao Jia, karena kamu tidak ingin menerima pemeriksaan medis, tetapi faktanya ada di sini, bakatmu masih ada, dan dasarnya adalah sekarang, bahkan jika Anda benar-benar melupakan pengetahuan fisika, Anda dapat tetap tinggal. Saya dapat mengatur beberapa guru agar Anda mengarang pelajaran untuk Anda.
Ketika pengetahuan Anda habis, saya akan kembali kepada kami. Universitas Tsinghua akan hadir di kelas. Tanpa diduga, kepalamu patah, tapi kamu masih memiliki kemampuan yang kuat di alam bawah sadarmu. Kamu pasti akan menjadi pilar negara di masa depan. Direktur Zhang menepuk bahu Jia Yapeng. Saya sangat optimis dengan penampilan Anda. Saya Tuan Jia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia benar-benar menemukan bahwa fondasi fisiknya sangat menakjubkan. Saat berada di Fusang, Jia Yapeng hanya membutuhkan waktu seminggu untuk menguasai kefasihan. Dalam bahasa Jepang, bisa berkomunikasi secara alami dengan orang Fuso lainnya adalah contoh terbaik. Jadi jika kita, Chuan Jia, serius belajar fisika, kita mungkin bisa berubah kembali menjadi pengganggu perguruan tinggi yang asli. Tapi pertanyaannya, di mana Jia Yapeng masih ingin terjebak di Universitas Tsinghua? Guru, memang benar saya tidak tahu harus berkata apa. Nyatanya, orang tua saya mewariskan usaha kecil-kecilan kepada saya. Setelah saya sampai di rumah, saya mendukung bisnis itu. Sekarang banyak pekerja yang menunggu saya untuk makan dan memulai gaji. Saya tidak dapat melakukannya tanpa saya, jika tidak maka akan jatuh. Jia Yapeng hanya bisa mengatakan itu. Kamu anak benar-benar pergi untuk memulai sebuah perusahaan, tidak apa-apa. Zhang Ziqing menatap Jia Yapeng dengan heran, lalu mengangguk puas, seperti yang diharapkan dari muridku, dia tidak hanya bagus dalam fisika, jika kepalamu patah, kamu masih bisa memulai sebuah perusahaan. Tapi bisakah perusahaanmu menghasilkan uang? Jangan sampai kehilangan uang. Zhang Ziqing bertanya dengan curiga. Uang masih bisa menghasilkan, meski tidak terlalu banyak, tapi pada dasarnya cukup. Jia Yapeng berkata dengan naif, tidak mungkin, kali ini aku hanya bisa berpura-pura naif. Jika ini masalahnya, maka aku tidak akan bisa memaksamu untuk tetap bersekolah. Zhang Ziqing menghela nafas dan berkata, baiklah, saya akan memberi Anda 1 tahun lagi. Anda harus bergegas dan membuat semua pengetahuan yang Anda lupakan. Bahkan jika kamu tidak memiliki ilmu yang kamu pelajari di perguruan tinggi, tapi setidaknya ilmu sebelum ujian masuk perguruan tinggi, kamu harus menebusnya untukku. Tahun depan ini ketika kamu kembali untuk mengikuti tes untukku, kamu akan melanjutkan studi tahun pertama jurusan fisika. Bagaimana jika saya gagal dalam ujian? Jia Yapeng sangat gembira, sehingga desainnya bisa keluar dengan lancar. Ke atas? Kalau begitu aku akan mengundangmu untuk tinggal di rumahku. Zhang tua, saya secara pribadi akan mengarang pelajaran untuk Anda setiap hari. Saya tidak percaya itu. Saya tidak akan bisa mengembalikan bibit melengkung panjang ini kepada Anda. Zhang Ziqing mendominasi berbicara sepenuhnya. Chuan Jia akhirnya harus melarikan diri dari kantor Departemen Fisika. Kami, Jia, selalu sangat sulit. Ayo, berapa banyak orang di Tsinghua yang dirawat? Kamu akan kentut di tempat tidur, dan kamu bisa menikmatinya sendirian. Tanda seru setelah mendengar cerita Jia Yapeng, Xiaoqi muntah. Tapi saya khawatir, saya sangat sulit untuk menunggang harimau sekarang. Direktur Zhang sangat baik kepada saya tidak memiliki wajah untuk mengatakan bahwa saya ingin keluar, tetapi sekarang biarkan saya pergi ke sekolah, sungguh sulit bagiku. Jia Yapeng melihat ke langit dan menghela nafas. Tapi aku bilang anak ketiga, kamu tidak akan benar-benar patah kepala, lupakan semuanya sebelumnya. Xiaoqi bertanya dengan curiga. Omong kosong, tentu saja itu benar, jika tidak, Anda dapat melihat apakah saya masih memiliki temperamen dominan sebelumnya dalam diri saya. Jia Yapeng mengguncang tubuhnya, mencoba memancarkan semangat yang mendominasi di tubuhnya, tapi sayang sekali sebagai gantinya. Leo Xiaoqi memutar matanya, ayolah, sepertinya kamu benar-benar kehilangan iki dan temperamenmu. Kamu bilang dunia ini sangat aneh, yang lain jatuh tersungkur, atau kepala mereka patah. Aliran darah, atau naik langsung ke surga, meski terkadang ada sedikit amnesia, Anda akan melupakan semua kenangan masa lalu. Ini bagus untukmu nak, kamu hanya membuang ilmunya, dan semua hal lainnya tersisa. Bagaimana Anda jatuh di musim gugur ini? Xiaoqi tampak tidak bisa dijelaskan. Aku jatuh ke tanah dengan kepalaku. Jia Yapeng memutar matanya, tetapi sejak saat itu, kami selalu mendesak King Shan untuk tidak santai, dan menyatakan kepada siapapun bahwa dia telah jatuh dan jatuh.
Belakangan cerita ini berangsur-angsur menyebar, dan menjadi penguntit Tuan Jia. Semua orang tahu bahwa Tuan Jia, yang dulunya adalah seorang kepala sekolah, pernah jatuh. Setelah kejatuhan seperti itu, mantan kepala sekolah itu pergi, dan dia kembali dari seorang pedagang. Dunia ini terlalu buruk. Itu adil, kenapa kamu tidak membiarkanku jatuh? Apakah Anda ingin saya menemukan seseorang untuk mengarang pelajaran tambahan untuk Anda? Xiaoqi bertanya sambil tersenyum. Ayo, jangan, aku tidak tertarik membaca. Jia Yapeng melambaikan tangannya berulang kali, dan keduanya berbicara dan tertawa, lalu berjalan ke gerbang Universitas Tsinghua, mengambil mobil sewaan, dan meninggalkan Universitas Tsinghua. Ki kecil, rumah yang aku minta untuk kamu temukan, apakah kamu sudah menemukannya? Jia Yapeng bertanya di dalam mobil. Aku sudah menemukannya. Saya dengar sudah dibangun dan sedang bersiap untuk disewakan. Saya tidak bertanya tentang situasi spesifik. Lagi pula, Anda sedang terburu-buru. Kami akan pergi ke departemen penjualan untuk menanyakannya sekarang. Ayolah, kata Xiaoqi. Ini adalah tugas yang diberikan Jia Yapeng kepada Xiaoqi kemarin, meminta Xiaoqi untuk mencarikan sebuah bangunan di ibu kota kekaisaran untuk membelinya. Jadi Xiaoqi benar-benar menemukannya untuk Jia Yapeng setelah bekerja keras selama 1 sore. Satu bangunan runtuh. Taksi akhirnya berhenti di sisi jalan raya antara jalan lingkar kedua dan ketiga Imperial Capital. Pembangunan situs. Setelah turun dari taksi, Chuan Jia mengangkat kepalanya dan melihat keempat karakter ini. Ini adalah bangunan dengan total 24 lantai. Sepertinya 24 lantai mungkin tidak terlalu tinggi. Namun, di ibu kota kekaisaran pada tahun 1992, itu pasti dianggap sebagai bangunan bertingkat tinggi. Ini masih merupakan bangunan yang berhubungan dengan asing. Salah satu gedung perkantoran grade yang langka di negara ini. Saat ini, bangunan tersebut belum sepenuhnya selesai. Masih ada beberapa pagar pembatas dan pagar di bagian luar yang belum dilepas. Tampaknya pekerjaan renovasi terakhir sedang berlangsung, tetapi terlihat cukup megah. Apalagi ini bukan sekedar gedung perkantoran, melainkan 2 gedung perkantoran yang berdiri tegak, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Ada juga Citeh Plaza di tengahnya, yang sepertinya dioperasikan sebagai pusat komersial. Ada juga bangunan besar di belakang Citeh Plaza, dengan total 4 bangunan dengan luas total sekitar 10.000 meter persegi. Bersamaan dengan itu, spanduk vertikal besar digantung di setiap dinding luar 4 arah bangunan dengan iklan seperti ingin toko disewakan dan gedung kantor disewakan. Nampaknya ini memang pusat niaga baru yang baru dibangun. Ya, jika harganya cocok, ayo beli. Di Jia Yapeng menunjuk ke gedung dan berkata. Sopir taksi di samping meniup hidungnya dan terbatuk, bos yang mana? Bisakah kita membayar ongkosnya terlebih dahulu? Bab 265, beli semuanya. 2 bapak-bapak, saya tidak tahu apakah Anda ingin menyewa gedung perkantoran atau toko? Gedung perkantoran dan pertokoan di sini semuanya dirancang dan dibangun sesuai dengan tingkat kelas 1 internasional, yang jarang terjadi di Tiongkok. Gedung perkantoran grade A, di semua ibu kota kekaisaran, Anda tidak dapat menemukan beberapa gedung perkantoran seperti milik kami. Dan jika 2 orang mendaftar dan membayar sewa sekarang, kami juga dapat memberikan biaya properti gratis selama 1 tahun, sewa selama 12 bulan dan dapatkan diskon pemukaan 1 bulan. Melihat Jia Yapeng dan Xiaoqi menunjuk ke pintu masuk gedung, terutama Jia Yapeng menunjuk ke gedung dan berkata kepada Xiaoqi, biarkan Xiaoqi memindahkan perusahaannya ke sini, oke. Pada saat itu, wanita yang sedang meminta bisnis di pintu segera melihat peluang bisnis, bergegas, dan memperkenalkan Jia Yapeng dan Xiaoqi. Sangat bagus. Jia Yapeng mengangguk, dan wanita muda yang mendengarkan itu jengkel, dan dia sepertinya bisa membuka hari ini. Kalian berdua, jika Anda yakin akan menyewa dan menandatangani kontrak sekarang, selama masa sewa melebihi 2 tahun, Anda bisa mendapatkan diskon 5% lagi untuk sewa. Secara total, selama masing-masing sewa bulanan 4,75 per meter persegi. Nona cepat-cepat membuat pisau lagi, berharap bisa segera menyelesaikannya. Ini benar-benar murah. Untuk kantor seluas 100 meter persegi, biayanya hanya 475 yuan sebulan,
yang merupakan diskon yang sangat bagus. Jia Yapeng mengangguk saat mendengarnya, dan menyambut pramuniaga itu. Jika rusak, saya segera mengeluarkan kontrak dan bersiap untuk membiarkan kedua orang itu menandatangani. Jangan khawatir. Jia Yapeng menekan kontrak sewa, dan kemudian bertanya sambil tersenyum, si cantik ini, tolong beritahu saya situasi seluruh gedung Dorset Anda, seperti berapa totalnya. Daftar, ada berapa lantai? Oh, wanita penjual itu menatap kedua orang ini dengan aneh. Mereka hanya datang untuk menyewa kantor, jadi mengapa banyak bertanya? Kejadian. Tapi tamu itu benar-benar bertanya, dan dia harus menjawab. Dia masih mengingat semua pengetahuan yang relevan dengan kuat, jadi dia berseru dan berkata, gedung Sciteh kami dimulai pada tahun 1987 dan selesai tahun ini. Terdapat 1 lantai bawah tanah, 23 lantai di atas tanah, 1 gedung perkantoran memiliki luas bangunan 26.000 meter persegi, dan 2 gedung perkantoran memiliki luas bangunan 52.000 meter persegi. Selain itu, juga termasuk Sciteh Plaza, dengan total luas bangunan 27.000 meter persegi, terbagi dalam lantai 11, interiornya masih dalam renovasi, dan diharapkan selesai dan dibuka pada tahun 1993. Ada juga bangunan di belakang, Klub Sciteh sedang dalam persiapan. Total area konstruksi adalah 19.000 meter persegi. Perusahaan kami berharap dapat membangun Sciteh Club menjadi klub house kelas atas kelas 1 di Imperial Capital. Ada juga arena bowling, ruang biliar, ruang bulu tangkis pribadi, ruang tenis pribadi, bioskop pribadi, kolam renang pribadi, bar pribadi, dan serangkaian fasilitas yang akan menjadi pilihan pertama untuk rekreasi dan hiburan kelas pemula di Kekaisaran Modal. Pengenalan keindahan sangat komprehensif. Pada dasarnya, saya telah memperkenalkan seluruh lingkaran bisnis Saite, membuat Jia Yapeng mengangguk. Ya, rencana ini cukup bagus, meski saya tidak tahu masa depan Saite. Bagaimana prospek gedung dan Sciteh Plaza, tapi sejauh lokasi antara jalan lingkar kedua dan ketiga, Anda pasti tidak akan rugi saat membelinya. Apakah kamu menjualnya? Jia Yapeng akhirnya menanyakan pertanyaan yang sangat penting ini. Jual. Apakah kalian berdua ingin membeli gedung perkantoran? Ketika saya mendengar kata-kata Jia Yapeng, mata wanita itu tiba-tiba menjadi lebih cerah. Kebijakan di atas sebenarnya lebih mengutamakan menjual daripada menyewa. Karena saya dengar rantai modal perusahaan saat ini sudah cukup ketat, dan selalu ada bahaya kerusakan. Para pekerja yang mendekorasi dinding luar belum menerima gaji sepeser pun selama lebih dari setengah tahun. Selain itu, harga rumah di Imperial Capital turun drastis. Itu telah turun sekitar 20%. Pemegang saham perusahaan panik dan memaksa gedung Saite, yang semula direncanakan akan disewakan sepenuhnya pada tahun 1993, akan disewakan sepenuhnya pada pertengahan tahun 92. Ketika dinding luar tidak direnovasi, mereka mencoba mulai menyewakan dina. Namun, uang yang diperoleh dari menyewa terlalu banyak. Sewa bulanan 4,72 meter persegi di ibu kota Kekaisaran pada tahun 1992 jelas merupakan harga yang tinggi. Tetapi bahkan dengan harga ini, jika semua 52.000 meter persegi dari 2 bangunan disewakan, pendapatannya lebih dari 200.000 yuan sebulan, yang tidak dapat menutupi kekurangan dana dalam rantai tersebut. Jadi kebijakan perusahaan untuk orang-orang di bawah ini adalah mengutamakan penjualan, menjual beberapa lantai gedung perkantoran, dan mari kita bicara tentang dana yang dikembalikan dalam jumlah besar. Tapi dia sudah berjualan lebih dari sebulan, tapi hanya menyewakan 3 lantai. Tidak ada yang mau membeli gedung perkantoran 2 lantai berikutnya. Lagi pula, semua orang tidak bodoh sekarang, dan harga rumah di ibu kota Kekaisaran telah turun. Sengit, siapapun yang membunuh saat ini akan kehilangan uang, bukan? Jadi, ketika dia mendengar Jia Yapeng bertanya apakah dia menjual, dia senang pada awalnya, dan kemudian dia berkata dengan sedikit khawatir, tentu saja bisa dijual, dan jika dijual, diskonnya sekarang lebih besar dan Anda bisa langsung memberi Anda diskon 10%. Namun, menurut peraturan di atas, hak milik tidak dapat dijual secara terpisah. Mereka hanya bisa dijual 1 lantai pada satu waktu. Jika 2 orang ingin membeli gedung perkantoran,
mereka harus membeli setidaknya satu gedung perkantoran dengan total 1.100 meter persegi. Potongan 10. Mata Jia Yapeng berbinar saat mendengarnya, lalu berapa harga aslimu? 1.700 yuan per meter persegi, diskon 10%, itu adalah 1.530 yuan per meter persegi. Kata si cantik. Yah, gedung kantormu sebenarnya lebih murah daripada gedung tempat tinggal. Mendengar harga ini, kata Xiaoqi dengan sedikit terkejut. Dia selalu berpikir bahwa harga rata-rata gedung perkantoran jauh lebih mahal daripada gedung tempat tinggal, dan saya tidak menyangka gedung perkantoran lebih murah daripada gedung tempat tinggal. Bangunan tempat tinggal yang dibeli Tuan Jia jelas ditandai dengan harga 1.800 yuan per flat. Meski turun menjadi 1.500 yuan per flat, lokasinya berada di antara jalan lingkar ketiga dan keempat, tidak sebagus lokasi gedung Scitech, area kedutaan ibu kota kekaisaran. Tentu saja, karena hak milik gedung perkantoran baru berumur 40 tahun, harganya akan lebih murah daripada gedung tempat tinggal Pramuniaga itu, berkata sambil tersenyum, tapi jangan khawatir tentang itu. Menurut Undang-Undang Nasional, meskipun hak milik gedung perkantoran adalah selama Anda bersedia membayar pajak, hak milik juga dapat diperbarui dan tidak akan diambil paksa oleh negara. Jadi begitu. Jia Yapeng mengangguk, dalam pandangan ini, harganya masih sesuai. Tentu saja, harus ada air di dalamnya, dan perlu diperas, tetapi Anda tidak perlu menemukan Pramuniaga ini, Anda harus datang langsung dengan pimpinan perusahaan. Cantik, tolong cari manajermu. Yang terbaik adalah menemukan ketua perusahaan Anda. Saya ingin berbicara dengannya, Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Ekspresi kecantikan itu agak aneh. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda benar-benar dapat menemukan saya. Manajer kami tidak peduli dengan beberapa detail. Adapun ketua kami, saya tidak tahu di mana dia berada. Aku tidak tahu. Jika saya dapat menemukan Anda untuk menyelesaikan masalah, tentu saja saya ingin menemukan Anda. Jia Yapeng tertawa. Ayolah. Pramuniaga itu memandang kedua pria berpakaian biasa ini seperti orang gila, dan bahkan tidak ada pengikut di belakangnya. Ini kartu nama saya. Jia Yapeng mengeluarkan kartu nama biasa dari sakunya, tunjukkan pada manajer Anda mungkin mengenal saya. Meskipun Pramuniaga mengira kedua pria ini kebanyakan orang gila, dia tetap ingin lari mencari manajer. Setelah beberapa saat, seorang pria paruh baya dengan mie berminyak bergegas keluar dan berteriak, ternyata itu Tuan Jia. Saya di sini, saya akan menyambut Anda, maafkan saya. Maafkan aku. Manajer berkata dengan senyum lebar, terengah-engah, dan memberi semua orang di lobi penjualan terkejut. Mereka tampak heran melihat manajer yang mudah tersinggung, suka mengumpat, dan tidak menyenangkan semua orang. Saat ini, mereka membungkuk di depan Jia Yapeng seperti pesek, dengan ekspresi menyanjung. Tidak apa-apa, saya di sini untuk membeli gedung hari ini. Saya tidak tahu apakah ketua Anda ada di sana? Saya mendengar bahwa Anda memiliki sebuah bar di sini. Mengapa kita tidak minum dan mengobrol? Jia Yapeng tertawa. Bar itu belum buka, tapi aku tahu ada restoran enak di dekatnya. Mengapa saya tidak membuat reservasi untuk Anda? Ketua kami sudah dalam perjalanan, dan dia akan kembali pada sore hari. Oke, itu kerja keras untukmu, hahaha. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Nampaknya jika tidak heran, gedung ini akan bermarga. Jia